masih dalam hadirat-Mu. Kita mau masuk lagi dalam ruang pertama Tuhan. Benar Tuhan, di pagi yang indah ini Yesus, kami rindu Tuhan untuk lebih memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu mengagungkan dan mengeluhkan nama-Mu Tuhan. Sebab karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan yang sungguh luar biasa itu Yesus, yang terus membawa kami di dalam kemuliaan. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya, Yesus, mulia Kau Tuhan, agung nama-Mu, dahsyat Tuhan. Ya Yesus yang mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia jatuh tak dapat ku balas kasih-Nya, jatuh
Kami percaya bahwa Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami merasakan kasih setiamu setiap hari. Hari demi hari Tuhan, penyertaan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau rindu lebih lagi, memuji, mengeluh-elukan nama-Mu, memberi yang terbaik pada Engkau di dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bagaimana kabarnya Jemaat Galilea? Kabar baik, karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum lebih lagi memuji Tuhan, mari kita kasih salam kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya Dia baik. Kasih setianya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sekarang sampai selamanya.
Kebenaran dan keadilan dari Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Kita yakin dan percaya bahwa pilihan kita satu-satunya menyenangkan hati Tuhan dan selalu berada di dalam kebenarannya. Haleluya. Pilihanku.
hati dan pikiran kita lebih lagi untuk menyambut firman Tuhan. Kita yakin dan percaya Dia itu Tuhan terpuji nama kita. Di mata Tuhan terlukis wajah kita, karena kita adalah anak-anak yang paling berharga di mata Tuhan. Hatimu terukir namaku
terlalu banyak Engkau sudah menolong kepada kami. Kami tidak bisa menghitung segala kebaikan Tuhan. Nama Yesus. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini. Kami bisa melewati hari demi hari, suka duka kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami bisa menang hari ini, memasuki hari yang kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, tapi karena kekuatan Tuhan yang melimpahkan dalam hidup kami. Kami hanya bisa berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong, dan kami percaya Engkau terus akan menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami merindukan Engkau. Hadirat-Mu lebih lagi Kau nyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Setiap pribadi lempak pribadi tidak akan lewat dari lawatan Tuhan pagi hari ini. Beri kepada kami hati yang rindu akan Engkau. Fokus kami hari ini hanya untuk Tuhan, Raja di atas segala raja, yang sudah menolong kami dan yang akan terus menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami umat yang akan mendengar firman Allah. Dijauhkan daripada kami hati yang keras, diberikan kepada kami hati yang lemah lembut, hati yang siap mendengarkan firman Tuhan, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, supaya hidup kami mengalami perubahan, berdampak bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau yang akan memimpin jalan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati firman Tuhan. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Dipersilakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan kita semua untuk bisa memasuki di bulan yang baru, di hari yang keempat di bulan Februari. Ya, kita syukuri setiap pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, kita harus sadar bukan karena kita, karena kasih setia Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang masih bertemakan dewasa dalam Kristus. Untuk menjadi dewasa, yang pertama kemarin adalah saudara, kerohaniannya bertumbuh. Dan yang kedua, berbuah. Dari saat ini saya akan mengambil tema adalah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Untuk berbuah itu perlu perlengkapan Tuhan, perlu Tuhan, ya. Sebab semua itu karena Tuhan, ya. Buah itulah yang ditunggu oleh setiap orang yang menanam pohon apa saja. Minggu kemarin saya pernah menyampaikan bahwa seorang suami ingin melihat dan merasakan perubahan daripada seorang istri. Demikian pula sebaliknya, seorang istri ingin melihat dan merasakan perubahan dari suaminya. Seorang anak ingin melihat dan merasakan perubahan daripada orang tua. Demikian pula seorang sebagai orang tua ingin melihat dan ingin merasakan perubahan daripada
anak-anaknya, dan seterusnya. Jadi kita semua adalah rindu di tahun ini hidup kita tidak sama dengan yang dulu. Kayak tadi ujian, tidak menuruti apa? Di luar tutur kata Tuhan, artinya menuruti firman Tuhan. Tidak serupa dengan dunia, tetapi biarlah hidup kita adalah menuruti firman Allah. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca firman Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terus 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Garis bawahi, diperlengkapi untuk tiap perbuatan baik. Setelah firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu, setiap hari Selasa, setiap ada komunitas-komunitas, saudara ya, firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Allah yang kita dengar bersama bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Intinya untuk mengubah hidup kita. Hidup kita akan diubahkan oleh karena kuasa firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan kita lakukan, itu yang akan mengubah setiap hidup kita semua. Nah, setelah hidup kita diubahkan oleh firman Allah, ada satu tindakan yang wajib kita kerjakan adalah dengan demikian. Nah, itu sudah. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pertanyaannya buat saudara dan saya pagi hari ini, apakah Bapak Ibu yakin saudara dan saya adalah miliknya Tuhan? Apakah Bapak Ibu yakin Bapak Ibu miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan? Yakin? Amin, saudara ya. Ada ayatnya yang mendukung, saudara. Coba baca 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Ini untuk peneguhan kita supaya saudara yakin. Jangan-jangan saudara masih ragu kalau kita itu milik Tuhan. Jangan-jangan saudara masih bimbang kalau kita itu kepunyaan Tuhan, saudara ya. Coba kita akan baca 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20 ya. 1, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang membeli saudara dan saya? Dengan apa? Firman Tuhan katakan bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang darah Yesus Kristus yang hari ini kita peringati, saudara. Darah Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bukan kredit, saudara. Saudara dan saya dibeli lunas. Kalau dibeli lunas, saudara milik siapa? Kalau saya beli HP, itu punya Pak Eko misalnya gitu. Ada yang punya HP Pak Eko. Saya beli di sana dengan uang cash, saudara ya, tunai. Maka ketika dapat HP itu milik siapa? Milik siapa? Milik Pak Eko? Milik saya dong. Karena saya sudah beli. Saudara dan saya sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Saudara miliknya siapa? Milik tetangga? Tidak. Saudara dan saya miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan.
Katakan kanan kirimu, sampeyan milih Tuhan Yesus, kepunyaan Tuhan Yesus. Gak usah khawatir, gak usah takut milih Tuhan, pasti dipelihara hidupnya, amin. Pasti ditolong Tuhan, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Itu yang harus kita percaya. Kemudian lanjut saudara, kalau kita sudah milih Tuhan, karena itu, nah ada tugasnya yang harus kita kerjakan. Setelah kita dibeli jadi miliknya Tuhan, apalagi karena itu apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Artinya ada buah yang wajib kita hasilkan, yaitu memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dalam tubuh kita itu ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut. Seluruh hidup kita dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Ada lagi ayatnya yang kedua, ya kita baca lagi supaya saudara gak bimbang bahwa kita tuh miliknya Tuhan, saudara. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Coba. Sudah ketemu 1 Petrus 2 ayat 9. Ya kita baca 1, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Sudah senang nggak dipilih Tuhan? Senang nggak dipilih Tuhan? Saudara, kita ini saudara dan saya, umat yang dipilih Tuhan. Dari sekian orang di dunia ini sudah dipilih Tuhan. Terus lanjut, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, terus umat kepunyaan Allah sendiri. Sudah yakin? Sudah milik Tuhan, kepunyaan Allah. Terus, nah ini tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setelah kita dipilih, ya, jadi kepunyaan Allah, Tuhan punya tujuan supaya kita memberitakan. Itu buah yang kita hasilkan, memberitakan, bersaksi, menyampaikan berita yang baik. Jadi pagi hari ini kita harus sepakat dulu. Sepakatnya apa? Yang pertama, saya yakin miliknya Tuhan. Harus sepakat dulu. Saya yakin miliknya Tuhan. Ayo kita katakan, saya yakin miliknya Tuhan. Gak ada yang ragu lagi ya. Ketika besok kita nggak tahu, misalnya suatu ketika kita sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, saudara yakin nggak masuk dalam kerajaan surga? Yakin nggak? Mudah-mudahan. Nah ini harus ini kepastian, saudara, penting ini, saudara. Sebab ada orang yang mengatakan, ya moga-moga, nggak ada kata moga-moga dalam Yesus Kristus. Amin. Selalu ya dan makanya kita harus yakinkan di dalam diri kita. Kita harus sepakat dulu pagi hari ini, saya milik Tuhan. Yang pertama, yang kedua, kalau saya milik Tuhan, tadi ayatnya yang berikutnya tadi apa? Kalau saya milik Tuhan, dengan demikian tiap-tiap kepunyaan Allah yang menjadi milik Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang kedua kita sepakat. Yang pertama sepakatnya adalah saya yakin milik Tuhan. Dan yang kedua diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, ayo kita akan ucapkan 1, 2, 3. Saya yakin milik Tuhan. Yang kedua, saya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bukan jahat ya, eling ya. Saya yakin saya miliknya Tuhan. Saya diperlengkapi setiap perbuatan baik. Perhatikan kata-kata diperlengkapi. Diperlengkapi itu dipersiapkan, dibekali.
Saudara yang punya anak sekolah pasti paham tentang diperlengkapi ini ya. Disiapkan, dibekali. Ketika setiap pagi saya masih punya tanggungan satu anak yang sekolah, sehingga setelah doa pagi kami harus ke ruang DPR, tahu DPR? Ruang dapur, ruang dapur ya. Di sana menyiapkan bekal untuk anaknya, disiapkan dulu minumnya ya. Minumnya itu biasanya Milo atau terjun gitu ya, sambil nyakui gitu ya sebelum berangkat. Nanti di situ habis itu disiapkan bekalnya, ada nasinya, ada lauknya, masih ada snacknya juga dimasukkan dalam, masih ada minumnya 2 botol besar-besar sama yang 1 3 botol saudara ya. Itu jusnya saudara ya. Belum lagi nanti sangunya, motornya harus ada bensinnya harus pakai lengkap. Tinggal berangkat sekolah. Amin. Diperlengkapi itu seperti itu saudara ya. Wow, enak ya kalau jadi anak saudara ya. Enak kan? Enak jadi anak ya. Tapi kan kita harus bertumbuh, gak jadi anak terus saudara. Amin. Berbahagialah yang saat ini masih dipercayakan anak-anak untuk diopeni, investasi untuk anak-anak. Amin. Suatu ketika nanti kita ganti diopeni oleh anak-anak kita. Amin. Yang anak-anak kok gak amin ya? Amin anak-anak. Eling loh dulu no ya, harus bangun pagi menyiapkan bekal sekolah dan lain sebagainya. Belum kalau yang kayak Joseph bisa naik motor sendiri, kalau yang belum bisa naik motor harus ngantarkan, berangkat, pulang, jemput lagi. Apalagi ini musim hujan. Wow. Puji Tuhan. Tetap dilakukan dengan bersyukur ini investasi untuk anak-anak kita. Saudara. Itulah diperlengkapi itu seperti itu saudara. Nah di sini dikatakan ingat dilengkapi untuk perbuatan baik, bukan yang jahat saudara. Kalau kita mengaku wong Kristen tapi melakukan hal yang tidak baik, wong Kristen tapi melakukan hal yang tidak baik, hal yang jahat, berarti milik siapa saudara? Tuhan tadi katakan kalau kita milik Tuhan diperlengkapi perbuatan yang baik. Tapi kalau ada orang Kristen tapi nggak melakukan yang baik, anak siapa kira-kira? Ya nggak tahu, jawab sendiri saudara. Jadi yang merasa yakin kita adalah milik Tuhan, saudara dan saya yang merasa yakin bahwa saudara dan saya adalah miliknya Tuhan, maka tidak ada alasan seton atau alasan apapun, tetapi akan selalu berkata sendiko dawu. Sudah tahu sendiko dawu? Sendiko dawu itu apa? Hah? Siap? Ya berapa enam? Ya saudara. Jadi yang merasa kalau kita udah yakin bahwa kita dimiliknya Tuhan, tidak ada kata sektor, ya, tidak ada alasan apapun, tetapi kita akan selalu berkata sendiko dawu siap Tuhan. Kenapa? Karena kita milik Tuhan, diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memperlengkapi. Seperti kalau kita punya anak tadi, saya tadi saudara, kalau punya anak mau berangkat sekolah, orang tua bertanggung jawab menyiapkan bekal untuk anak-anaknya. Saudara dan saya miliknya Tuhan, saudara juga diperlengkapi untuk kita melakukan perbuatan yang baik, berbuat yang baik, yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat ke-10 firman Tuhan katakan demikian. 2 Korintus 9 ayat 10, yuk kita baca 1, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ia itu siapa? Ia siapa?
Tuhan. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur, terus dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ingat saudara, semuanya itu datang dari Tuhan. Benih itu yang memberi Tuhan, yang memberikan panen tuai adalah Tuhan. Yang melipat gandakan siapa? Tuhan juga, saudara. Jadi kita itu cuma apa ya? Pokoknya mau apa enggak, mana ya saudara? Kita ini mau apa tidak? Itu aja masalahnya, ya. Masalahnya adalah kita ini mau apa tidak? Ya, mau atau tidak, persoalannya cuma gitu. Ketika kita mau melakukan, ya Tuhan, hidupku mau berbuah, mau melakukan yang baik, mau jadi berkat bagi orang, mau berdampak bagi orang. Kalau kita ngomong iya Tuhan, siap Tuhan, Tuhan katakan apa? Iya, menyediakan benih bagi penabur. Tuhan yang menyediakan. Cuma masalahnya kita tuh mau atau tidak. Mau atau tidak. Cuma itu saudara. Ketika kita mau, maka Tuhan itu yang akan menyiapkan semuanya. Ingat saudara, waktu, tenaga, harta, sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak semata-mata hanya untuk kita nikmati sendiri. Bahkan perubahan hidup kita, perubahan hidup saudara saya, perubahan hidup suami, perubahan hidup istri, perubahan hidup orang tua, perubahan hidup anak-anak, itu adalah tidak hanya untuk diri tetapi untuk orang-orang di sekitar kita yang menikmati. Tujuannya apa? Supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ingat saudara, Tuhan memperlengkapi kita. Jangan kita merasa aku gak iso. Loh, saudara berarti belum yakin kalau kita milik Allah. Ya, kalau miliknya Tuhan, Tuhan memperlengkapi loh saudara. Yang penting kita mau atau tidak. Itu masalahnya saudara ya. Kita akan melihat satu contoh bagaimana seorang anak Tuhan, orang Kristen yang hidupnya bisa menjadi berkat. Saudara, kita akan melihat satu contoh di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ya. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayatnya 1-4 ya. Kita baca bersama-sama sampai di telinga kita mendengarnya ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1-4 ya. Ya, 1-3. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Berhenti dulu. Kornelius, siapa Kornelius? Di sini dicatat bahwa Kornelius adalah seorang perwira pasukan Italia, pasukan Romawi. Kalau dicatat dalam Kisah Para Rasul, Kornelius ini adalah orang non-Yahudi yang pertama menjadi orang Kristen. Orang non-Yahudi yang pertama menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen. Saudara tahu nggak apa sih bedanya orang Kristen dan agama Kristen? Ada nggak bedanya? Orang Kristen dan agama Kristen. Orang Kristen dan agama Kristen itu, orang Kristen dan orang yang beragama Kristen itu ada bedanya. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tapi orang yang beragama Kristen itu belum tentu pengikut Kristus. Betul Pak? Betul. KTP dilihat agamanya Kristen,
tapi belum tentu pengikut Kristus. Tapi orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Cornelius ini adalah orang Kristen pertama ya yang menjadi pengikut Kristus. Kita akan melihat kelanjutannya. Ayatnya berikutnya. Ayo 1-3. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya apa? Seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Terus Cornelius menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Wow, betapa sukacitanya ini Cornelius, saudara ya. Ketika ada kata-kata yang terakhir, saudara, semua doamu, semua sedekahmu, semua yang kau perbuat telah naik ke hadirat Allah, Tuhan ingat engkau. Artinya apa? Semua yang dikerjakan Cornelius itu berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat setelah Cornelius ini menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, saudara, buah apa yang dihasilkan oleh Cornelius, saudara? Setelah Cornelius menjadi miliknya Tuhan, buah apa yang dihasilkan oleh Cornelius sebagai pengikut Kristus? Ini ya, saudara, yang harus kita tahu. Yang pertama adalah saleh, anak solehah. Saleh, tak dikatakan saleh itu berarti wong sing tekun, betul gak? Saleh tekun dalam apa? Ibadahnya, ya. Cornelius ini adalah pengikut Kristus yang tekun dalam ibadahnya. Yang kedua, apa? Ia dan seisi rumah takut akan Allah. Ini penting, ya. Pemimpin yang saleh, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang tekun dalam ibadahnya, seorang imam, seorang pemimpin yang saleh akan berdampak bagi seisi keluarganya. Katakan amin. Cornelius yang saleh, yang tekun dalam ibadah sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai imam dalam rumah tangga, akan berdampak. Dampaknya apa? Seisi rumahnya takut akan Allah. Di situ tidak ditulis anak itu tidak ada, tapi yang pasti keluarganya, istri dan anak-anaknya takut akan Allah, karena pemimpinnya takut akan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, lah aku piye lah bojoku belum takut akan Tuhan nih. Bukan berarti tidak bisa. Saudara yang sudah mengenal kebenaran, jadilah teladan, maka keluargamu akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, yang ketiga maksud saya. Apa yang ketiga, yang buah yang dihasilkan Cornelius? Yang ketiga, kita baca, memberi banyak sedekah untuk umat Tuhan. Wow, dermawan, ya, berbuah kebaikan, suka menolong orang, suka peduli sama orang. Ini saudara, Cornelius. Dan yang keempat apa saudara? Senantiasa berdoa kepada Tuhan. Senantiasa, saudara. Di sini ditulis firman Tuhan juga senantiasa, nggak bolong-bolong. Tapi senantiasa artinya apa? Terus menerus, tekun ini Cornelius, saudara. Makanya luar biasa, Cornelius ini luar biasa bagi pengikut Tuhan karena tekun sama Tuhan, setia sama Tuhan, berdoa terus menerus kepada Tuhan.
luar biasa. Jadi orang yang saleh, hidupnya menjadi berkat. Dan yang keempat yang luar biasa, semua doanya, semua sedekahnya, semua yang dikerjakan oleh Cornelius ini, semuanya berkenan kepada Tuhan. Ini yang menjadi tujuan kita. Saudara, apa artinya kita sudah melakukan banyak hal, tapi kalau tidak diterima oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Kita rindu sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kita, biarlah Tuhan akan katakan semua doamu, semua sedekahmu naik ke hadirat Allah, dan Tuhan mengingat engkau. Wow, sukacita sekali. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara, supaya hidup kita berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah memperlengkapi kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukan yang baik, karena Tuhan memperlengkapi kita. Ya, karena Tuhan punya standar, saudara. Standarnya Tuhan Yesus itu seperti apa? Ini standar daripada Tuhan Yesus yang wajib kita ikuti sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Inilah standarnya. Mengapa kita harus hidup berbuah, harus berdampak? Ternyata ada standarnya Tuhan Yesus yang harus kita ikuti, saudara, sebagai pengikut Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Ya, kita ketemu? Kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Ya, kita baca 1, 3. Nah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen. Nah, lihat lagi kan? Barang siapa mengatakan ia orang Kristen, aku orang Kristen. Nah, ia harus hidup seperti Kristus. Jadi pengikut Kristus, hidup seperti Kristus. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini, barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Jelas kan? Jadi kalau kita ngomong Kristus ada di dalam hidupku, aku miliknya Tuhan, Kristus ada di dalam hidupku, berarti kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kira-kira angel apa gampang ya? Angel apa gampang, Bapak Ibu? Hidup sama seperti Kristus hidup. Wow. Namanya pengikut Kristus harus mengikuti jejaknya Tuhan, saudara. Dinamakan Kristen pengikut harus mengikuti jejaknya Tuhan. Hidup sama seperti Kristus hidup. Bukan berarti nek ono aku kok nek ada dipenteng, disalibkan. Ya bukan, berarti bukan seperti itu, saudara. Maksudnya kita harus hidup seperti Kristus hidup dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, mulai dalam Matius sampai Wahyu, saudara. Semua dalam perjanjian baru itu semua ditulis tentang perjalanan hidup Yesus selama di muka bumi. Sebenarnya kita itu jadi orang Kristen, pengikut itu mudah, saudara. Mudahnya apa? Karena semua yang dikerjakan Yesus ditulis dalam firman Tuhan. Kalau kita pengen seperti Kristus, ya nonton dong, betul nggak? Ada contohnya dalam firman Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Hidup seperti Kristus hidup, ngikuti jejak Yesus di muka bumi. Sudah perhatikan, ya.
Yesus itu hidupnya untuk siapa kira-kira? Untuk dirinya? Yesus hidupnya untuk siapa? Untuk dirinya Yesus? Nah, satu poin. Yesus hidup untuk saudara dan saya. Betul? Bahkan bukan hanya hidupnya, Yesus mati untuk saudara dan saya. Ini poin yang pertama yang harus kita ingat, saudara. Kalau kita pengen mengikuti jejaknya Tuhan, hidup seperti Kristus hidup, hiduplah seperti Kristus. Hidup untuk Tuhan, hidup untuk orang lain. Amin. Hidup selalu kehidupannya Yesus dari pagi sampai malam hari, keliling-keliling dari desa ke kota, keliling terus. Karena dulu itu belum ada kendaraan, jalan kaki. Saudara bersyukur hari ini saudara nggak usah capek-capek jalan kaki, diberi motor, diberi mobil, ngono nek kon mlaku besuki koncone sik to aku cek repot. Tapi di sini tidak ada. Amin. Hidup untuk Tuhan. Kalau hidup untuk Tuhan, tapi hidup juga untuk sesama, peduli kepada sesama. Yesus keliling-keliling selama hidupnya, menyembuhkan orang yang sakit, saudara, menolong orang, membangkitkan orang mati, memberikan makan kepada banyak orang. Itulah Yesus. Yesus hidupnya menjadi jawaban bagi banyak orang. Itu Yesus. Kalau hidup kita sudah belajar ya Tuhan, hidupku ini adalah hidup untukmu. Seperti Paulus katakan, hidup untuk Kristus, ketika mati sebuah keuntungan. Kalau hidup kita untuk Tuhan, ketika mati kita sebuah keuntungan. Hidup untuk kita bukan berarti nek orang nak hidup itu berat, jadi full timer, jadi pendeta kayak kantor. Tidak, saudara. Hidup untuk kita itu artinya ketika saudara melayani keluarga, istri melayani suami, suami melayani istri, orang tua melayani anak, anak melayani anak. Anggap itu aku melayani untuk Tuhan. Itu saudara, hidup untuk Kristus. Semua yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat jejak daripada Tuhan Yesus adalah sosok pribadi yang sudah dibaca dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Lansia yang sudah menyelesaikan satu setengah hampir hampir dua kali ya saudara. Di situ kita menemukan Yesus itu punya kesukaan yang paling banyak. Ngapain? Yo, di dalam firman Tuhan apa kesukaan Yesus? Makan-makan, jalan-jalan, ngapain? Berdoa, sukanya berdoa. Ini doa, ini berdoa. Ini Yesus. Nah kalau kita dikatakan kaum Kristen, pengikut kita yang namanya nggak suka berdoa, nah ini pengikut siapa? Pertanyaannya buat kita, kan begitu? Suka berdoa, doa itu sesuatu yang sangat disukai, disenangi. Punya hobi kesukaan berdoa, mengajak murid-muridnya juga berdoa. Makanya saudara jangan heran kalau di tempat ini acaranya banyak apa? Banyak jalan-jalan kan di sini. Banyak doa, mulai dari awal kami pelayan di tempat ini. Tanya kepada jemaat yang mulai-mulai, diajari apa sama Bapak Gembala? Doa pagi, doa rantai, doa malam, dan seterusnya. Doa. Karena ini mengikuti jejaknya Tuhan. Sebab tadi katakan, kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, ada Kristus, kita menjadi orang yang suka berdoa. Apalagi yang tidak ketinggalan adalah ketika Yesus mau disalib. Di situ Yesus diolok-olok, Yesus diejek,
Yesus dibully, Yesus diludahi, Yesus ditinju, Yesus dimukuli. Saudara, dikasih mahkota dulu, Yesus dikhianati, tetapi Yesus tetap diam. Dan Yesus berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini yang ketiga, ini rada angel, saudara. Ya bukan? Ketika saudara diludahi, di depan saudara diludahi, saudara, kira-kira saudara gimana? Ada sepatu, diludahi, dikhianati, dibully, dimukuli, Yesus diam dan berkata, ampunilah. Ini rada angel, tapi bukan berarti tidak bisa. Ingat tadi, kalau saya milik Tuhan, kita diperlengkapi pasti bisa. Katakan kanan kirimu, sampean pasti bisa. Amin. Bisa mengampuni, amin. Walaupun dicaci maki, diolok, dibully, gak dibully, wes, aku bisa mengampuni. Ini ikuti jejak Tuhan. Mari pagi hari ini, saudara dan saya harus percaya yakin kita miliknya Tuhan. Kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Tuhan ingin melihat buah yang kau hasilkan dalam hidupmu setiap hari. Tentunya buah yang manis, buah yang baik. Itu Tuhan mau dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita punya komitmen untuk melayani, berarti sesungguhnya kita sudah punya komitmen untuk juga berdampak bagi orang lain. Karena melayani itu identik dengan memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran, dan lain sebagainya. Melayani adalah bagian dari perbuatan tindakan orang yang sudah dewasa. Tetapi anak-anak itu kesukaannya bukan melayani, tetapi dilayani. Orang yang dewasa tindakannya adalah sudah bisa untuk melayani. Mari pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Ingat bahwa kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Kita ini kepunyaan Allah, miliknya Tuhan. Tuhan mau memperlengkapi kita untuk perbuatan yang baik. Seperti Cornelius yang melakukan yang baik. Dan kita sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus, kita akan mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus. Hidup dan matinya adalah untuk orang lain, untuk keselamatan saudara dan saya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan angkat pujian kepada Tuhan. Tak akan pernah sesali melayani, mengirim. Ingat saudara, melayani berarti hidup kita berdua. Ketika kita punya komitmen untuk melayani, mengasihi, berarti hidup kita berdua, berdampak. Jadi berkat. Sebab melayani itu adalah identik dengan kita memberikan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti Tuhan Yesus sudah melayani kami. Hari ini kita mengingat betapa besar kasih-Nya Tuhan. Yesus hidupnya untuk saudara dan saya. Sampai matinya Yesus untuk saudara dan saya. Hidup untuk melayani saudara, memberikan hidup dan matinya Kristus. Itulah kita semua. Kita juga mau belajar, inilah kami mau melayani Engkau. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau mengiring Engkau seumur hidupku Tuhan. Karena Engkau sudah membeli aku dengan harga yang lunas dibayar. Kami mau memulai
memampukan Engkau. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu. Sampai kapan saudara? Yes. Janjimu kan tetap. Sampai ku dapat saudara yang punya komitmen untuk mengasihi Tuhan, yang punya komitmen untuk melayani Tuhan, untuk melakukan perbuatan yang baik, nyanyikan pujian janjimu kan tetap, ku berharap sampai ku dapat menyerahkan kehidupan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, itulah kerinduan kami untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau, untuk mengiring Engkau, untuk menjadi berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, aku percaya. Kami percaya Engkau akan memperlengkapi kami. Kami masih bisa menjadi berkat. Oh, haleluya. Atas segala layakan kami pagi hari ini, kami menikmati perjamuan Tuhan. Basuh kami dengan darah anak domba Allah. Dengan darah-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk masuk dalam hadirat-Mu, tempat Maha Kudus. Layakkan pelayan-pelayan yang akan melayani pagi hari ini. Terima kasih kami siap diberkati di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menikmati perjalanan. Haleluya. Amin. Silakan
Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang ada di hati kita masing-masing. Sudah ketemu? 1, 3. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengarkan firman Tuhan dan amalkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah yang mahal, darah yang kudus, yang sanggup menyuduskan hidup kami, menyucikan hidup kami. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Mari kita akan bersama. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Pribadi lepas pribadi di awal bulan ini, di awal bulan baru, sampaikan doamu kepada Tuhan. Apa yang menjadi keperluanmu hari ini? Apa yang menjadi bebanmu hari ini? Katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia. Dia Allah yang memanggil kita, memilih kita. Adalah yang setia. Kita mau melangkah di bulan ini tidak dengan takut, tidak dengan khawatir, tidak dengan cemas, tetapi dengan pengharapan. Karena kita miliknya Tuhan. Tuhan pasti akan memperlengkapi hidup. Tuhan pasti akan menolong hidup. Haleluya. Kau Allah yang setia. Dengan apa akan dibalas? Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan
memberikan teladan yang sangat baik dalam hidup kami. Teladan yang sempurna yang kami dapat di dalam Engkau. Dan kami percaya kami adalah milik Tuhan, kami adalah kepunyaan Tuhan. Dan kami pasti akan diperlengkapi, dimampukan untuk melakukan yang baik, mengikuti jejaknya Tuhan, standarnya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kalau sampai hari ini Kau masih memberikan hidup kepada kami, kami rindu hidup kami ini bisa berguna. Bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang berguna bagi Tuhan, bagi sesama. Sebab orang akan melihat buah-buah yang akan kami lakukan, buah-buah yang kami hasilkan. Orang bisa melihat, akan merasakan buah-buah yang akan kami hasilkan. Tolong kami Tuhan. Kami yakin Kau akan memampukan kami, karena kami tahu semua benih itu Tuhan yang sudah menyediakan. Kami hanya belajar siap saja untuk melakukan apa yang Tuhan suruhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua jemaat Tuhan yang hadir diperlengkapi Tuhan hari ini untuk melakukan hal yang baik, menjadi berkat hidup berbuah bagi orang-orang di sekitar. Kau memberkati kami semua yang lemah, dalam nama Yesus sudah diberi kekuatan yang baru. Yang sakit di dalam nama Yesus oleh bilu-bilunya saya berkata kami sembuh, kami sehat Tuhan. Yang kekurangan kami percaya janji firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang punya persoalan keluarga, anak-anak, rumah tangga, pekerjaan, dalam nama Yesus ada pertolongan, ada mukjizat, ada jalan keluar, ada terobosan-terobosan apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, dengar, telinga, tiba dalam hati. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang taat dan setia. Dia akan mengalami perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Kau memberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani. Kau memberkati agenda sepanjang minggu ini, memberkati kota kami, Kediri, bangsa kami, khususnya pesta demokrasi. Kami percaya kepada Tuhan, Engkau yang akan campur tangan. Engkau memberkati pertemuan ibadah hamba Tuhan besok hari Senin. Tuhan berkati semua jemaat, mereka yang sudah menabur untuk hamba-hamba Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur manakala usai dari ibadah ini, Tuhan kami akan memberikan persembahan, melakukan firman-Mu. Biarlah semua yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluarga-Mu, pekerjaan-Mu diberkati Tuhan, sekolah kuliah-Mu, pelayanan-Mu diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.